Ya, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan Yesus, kami mau terus bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan, pertolongan rahmat dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu katakan ya Tuhan, selalu baru tiap pagi ya Bapa. Itu yang kami pegang terus-menerus dalam kehidupan kami, bahwa kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu selalu baru tiap pagi bagi hidup kami ya Bapa. Sekarang kami mau dengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus agar kami dapat mendengarkan, melakukannya, memahami apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan atau teman-teman yang mendengarkan, urapi setiap kami dengan urapan yang khusus, Roh Kudus yang menerjemahkannya bagi kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman. Ya, berdoa dan berharap sungguh setiap kita ada dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa, sehingga kita terus dilimpahi dengan sukacita dan kita dapat mengucap syukur untuk setiap situasi dan keadaan kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema melakukan perintah Tuhan, ya, melakukan perintah Tuhan. Ya, setiap kita mungkin sudah ada yang dari lahir kita menyandang yang namanya Kristen, ya. Jadi dari lahir kita sudah KTP-nya Kristen, tanda lahirnya Kristen gitu ya. Jadi pasti sudah tahu lah ya, melakukan perintah Tuhan itu seperti apa. Nah saudara, ada dua kata melakukan perintah Tuhan, 3 kata ya. Tapi kalau kita lihat dari kata melakukan, yaitu mengerjakan, menjalankan, mengadakan suatu perbuatan, melaksanakan, mempraktekkan, atau menunaikan. Itu arti kata dari melakukan ya. Nah, dengan perintah yaitu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama melakukan perintah, mengerjakan perintah, menjalankan perintah, mempraktekkan perintah, melaksanakan perintah, menunaikan perintah Tuhan. Nah, saudara, mari sama-sama kita buka Yohanes 14 ayat 15. Saya akan bacakan buat kita. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, singkat banget ya saudara ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada 3 hal. Yang pertama, kita akan buka sama-sama di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ya, saya minta kesediaan Pak Prana boleh bacakan ayat ini, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ayat 34 sampai dengan 35 dari Yohanes 13. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Terima kasih Pak Prana. Ya saudara, yang pertama, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah saudara, mungkin banyak di antara kita yang mendengarkan kalimat melakukan perintah Tuhan. Nah mungkin di benak kita perintah Tuhan itu pasti 10 hukum Taurat, betul ya? 10 perintah, ya 2 loh batu yang diberikan Allah kepada Musa ya pada waktu itu. Ya, tapi nanti kita bahas itu. Lalu yang kedua, saya minta kesediaan Karoli untuk baca Yohanes 15 ayat 9.
Iya, demikian firman Tuhan Yohanes 15 ayat 9. Dengan perikop judul perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, lanjut Kak, 11 sampai 14 lalu 17. 11 sampai 14 lalu 17. Iya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Selanjutnya ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, saudara, 2 poin yang sudah kita baca itu masih tentang kasih. Lalu ayat yang terakhir saya minta tolong Ibu Hendrika, Ulangan 11 ayat 13. Ulangan 11 ayat 13. Ya, silakan Ibu Hendrika. Ya, Ulangan 11 ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Ya, saudara, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita baca nih, saudara, Yohanes 13, Yohanes 15, Yohanes 14, bahkan di Ulangan, itu berbicara tentang kasih. Ya, perintah Tuhan sederhana sekali, yaitu tentang kasih. Nah, kalau tadi yang pertama dibilang yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, kalau Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi kita. Pertanyaannya, kita nih ciptaannya, kenapa kita nggak bisa mengasihi orang lain? Kalau role model kita tuh Tuhan Yesus yang penuh kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Amin. Nah, dikatakan lagi di situ bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ya, dengan demikian semua orang akan tahu. Nah, jadi saudara, tuntutan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sahabat dari Tuhan adalah kita saling mengasihi. Nah, dari situlah terpancar sinar kemuliaan Tuhan dan terlihat bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang saling mengasihi. Setuju dengan saya? Ada amin? Ada amin ya, saudara. Nah, saudara, apa itu perintah? Perintah adalah hukum dan persyaratan yang Allah berikan untuk menolong kita maju dan seperti Dia. Perintah adalah manifestasi dari kasih Allah bagi kita. Kita menyatakan kasih kita bagi Dia dengan menaati perintah-perintahnya. Ya, saudara. Jadi kita menyatakan kasih kita kepadanya dengan menaati perintah-perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan, bukti kita mengasihi sesama, kita melakukan perintah Tuhan. Nah, 10 perintah dalam Ulangan 5 ayat 14 sampai 15, saya akan bacakan buat kita semua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Selanjutnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah saudara, 10 perintah ini, 1-5 antara kita dengan Tuhan. 6-10 kita dengan sesama. Ya, jadi dibagi 2 gitu ya, hubungan yang vertikal dan horizontal. Nah, lalu perintah atau hukum yang terutama dan yang pertama dikatakan Yesus pada Matius 22 ayat 37, 39 dan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah saudara, 10 perintah ini sepertinya agak-agak berat banget ya. Kita berat untuk mengingatnya, mungkin mengingatnya dan mengucapkannya dari 1-10 itu berat gitu. Nah, di perjanjian baru dirangkum jadi 2. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dikatakan di situ di ayat selanjutnya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, mungkin pertanyaan di dalam benak kita, saudara, ada di perintah yang ketiga kah, keempat, kelima, keenam, ketujuh yang Anda belum bisa lakukan. Tetapi di perjanjian baru dirangkumkan menjadi 2 hal. Yang pertama dan yang terutama, yaitu tadi kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di dalam kedua hal ini dirangkumkan tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita refleksikan secara mendalam, betapa sempurnanya hukum yang diberikan oleh Yesus kepada manusia, amin, kepada kita secara khusus anak-anak Tuhan. Nah, dalam hukum ini tergambar relasi yang penuh secara vertikal dan horizontal, ya. Jadi hukum yang pertama dan yang terutama ini kita melihat ada relasi yang penuh secara vertikal dan horizontal. Relasi vertikal tadi hubungan kasih antara manusia dengan Allah yang terwujud dalam totalitas hati, jiwa, akal budi. Dengan kata lain, dengan seluruh jiwa raga kita datang mengasihi Tuhan. Artinya nggak ada sisa, ya. Unsur personalitas manusia terlibat dalam mengasihi Tuhan. Lalu saudara, yang kedua, relasi horizontal, yaitu relasi kasih manusia dengan sesamanya seperti dirinya sendiri. Ini mensyaratkan keterlibatan unsur personalitas. Ya, manusia bahkan harus rela menyamakan kasih kepada sesama dengan kasih kepada diri sendiri. Satu sikap dan tindakan yang dalam praktis
tidak selalu mudah memang. Ya, dikatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita dapat mengasihi orang lain kalau kita tidak dapat mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana kita dapat menghargai orang lain kalau kita tidak dapat menghargai diri kita sendiri? Ya, jadi tadi hubungan vertikal dan horizontal. Nah, saudara, dalam kehidupan sehari-hari, hukum kasih menjadi sesuatu yang sangat mudah diucapkan, namun tidak mudah untuk dilakukan. Betul ya? Butuh kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk melibatkan seluruh jiwa dan raga. Namun kita harus bersyukur bahwa Yesus sebagai sang pemberi hukum ini mengajarkan sekaligus memberi teladan yang sempurna melalui hidupnya, sengsaranya, wafatnya, kebangkitannya sebagai perwujudan kasih Tuhan yang tanpa batas. Nah, saudara, Yesus telah mewujudkannya melalui sengsara atau salib, yaitu kasih kepada Bapaknya dan kasih kepada manusia dalam totalitas. Ya, salib dan sengsara Yesus menjadi pola hubungan secara vertikal dan horizontal. Nah, hukum kasih merupakan penyederhanaan yang sederhana gitu ya, tetapi sempurna dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau tadi ada 10 perintah dalam 2 loh batu, ini menjadi 2 bagian, yaitu tadi mengasihi Allah lalu mengasihi sesama. Hukum yang pertama dan yang terutama. Tujuannya agar manusia mudah memahami, menghayati, mengamalkan, bahkan melakukannya. Namun saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak semudah dan sesederhana yang kita bayangkan. Dari 10 perintah yang tertulis dalam 2 loh batu, lalu menjadi 2 bagian dalam kitab Perjanjian Baru, itu tidak semudah, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Seringkali kita jatuh bangun gitu ya. Kasih yang total kepada Allah sering tidak diimbangi kasih kepada sesama, atau sering lupa akan kasih kepada sesama. Mungkin kita rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin pelayanan, tapi kita lupa untuk rajin mengasihi sesama kita, untuk rajin mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Jadi harusnya ketika kita ke atas, harusnya nih ya, normalnya nih, idealnya waktu hubungan kita baik ke atas, pasti ke samping juga baik, betul ya? Jadi itu normal sekali gitu. Harusnya sih idealnya begitu. Nah, realitanya kebanyakan anak-anak Tuhan mungkin terlihat rohani, tetapi di dalam keluarga kah, dalam pekerjaan kah, dalam apa saja, mungkin terlihat tidak rohani. Makanya seringkali orang-orang ada berkata seperti ini ya. Jadi dulu kan saya pernah bekerja di sebuah sekolah Kristen gitu. Ada beberapa teman saya pernah sempat bilang gitu, dengan keadaan dan situasi atau peraturan-peraturan ini nih seperti lebih bertuhan orang yang tidak bertuhan, sampai ada perkataan begitu gitu ya. Kata Kristen ini tuh kadang-kadang tuh lebih apa ya? Jadi lebih nggak menonjol Tuhannya daripada orang yang nggak ada kata Kristennya. Nah gitu ya teman-teman. Ada baiknya memang hubungan yang vertikal dan horizontal itu balance gitu ya. Jadi nonsense seseorang dengan seluruh kepribadiannya berkata dapat mengasihi Tuhan yang tidak nampak jika ia tidak terlebih dahulu mengasihi sesamanya yang nampak. Ya, jadi nonsens banget kalau orang bilang aku mengasihi Tuhan, tetapi dia membenci saudaranya. Itu tuh kayaknya cuman lip sync gitu ya. Dia cuman ngomong gitu. NATO, no action, talk only. Ya, tapi ada baiknya waktu kita mendengarkan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jadi itu aja ya teman-teman. Dari 10 perintah yang 1 sampai 10 yang kalau saya dulu latar belakang gereja tradisi ini tuh wajib dihafalkan. Ada perlombaannya juga, kayaknya Pak Prana juga dulu juara tuh menghafal 10 perintah gitu ya. Tapi puji nama Tuhan dalam Perjanjian Baru
Dua hal yang kita harus ingat, kita kalungkan di dalam leher kita tanamkan dalam pikiran kita, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ya Bapa, untuk dua hal yang mau kami kerjakan, hukum yang pertama dan yang terutama, dapat kami kerjakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan sharing, biarlah apa yang kami sharingkan menjadi pengalaman yang baik dalam hidup kami, sehingga kami boleh saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan teman-teman.